Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ramesyah Putra dari Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya mengambil jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi perpajakan dengan NPM 22755-152. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 10 tugas statistika, di mana tentang pengujian hipotesis sampel besar. Baik, pengertian dan teori pendugaan. Hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesa tersebut tidak wajar dan oleh karenanya harus ditolak. Nah, di dalam pengujian hipotesis itu ada beberapa prosedur. Langkah pertama, kita harus merumuskan hipotesis dulu, di mana hipotesis 0 atau yang bisa disebut dengan H0 dan hipotesis alternatif H1. Langkah kedua, kita itu menentukan taraf nyata, yaitu probabilitas menolak hipotesis. Langkah ketiga, kita menguji statistik. Alat uji statistik, uji Z, T, F, X bar, dan lain-lain. Langkah keempat, setelah kita menentukan uji statistik, yaitu kita menentukan daerah keputusan. Apa sih daerah keputusan? Daerah keputusan yaitu daerah di mana hipotesis 0 diterima atau ditolak. Dan langkah terakhir, yaitu kita mengambil keputusan nih. Apakah keputusan itu tuh kita menolak H0 atau kita menerima H0. Setelah kita mengetahui prosedurnya, kita itu merumuskan hipotesis seperti yang tadi. Kan kita udah tahu prosedurnya nih, jadi kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu merumuskan hipotesis. Hipotesis 0 yaitu suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Sedangkan hipotesis alternatif atau biasa kita sebut dengan H1 yaitu suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah salah. Nah, langkah yang kedua yaitu kita menentukan taraf nyata. Apa sih taraf nyata itu? Taraf nyata yaitu probabilitas menolak hipotesa 0 apabila hipotesa 0 tersebut adalah benar. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan uji statistik. Apa sih uji statistik itu? Yaitu suatu nilai yang kita peroleh atau diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah hipotesis ini tuh akan diterima atau ditolak. Nah, adapun rumus dari nilai Z yaitu Z sama dengan X bar min mu dibagi SX, di mana Z ini nilai Z, sedangkan X bar itu rata-rata hitung sampel dan mu itu rata-rata hitung populasi. SX yaitu standar error sampel, di mana SX sama dengan sigma dibagi akar N apabila standar deviasi populasi tersebut itu diketahui. Nah, kita menggunakan rumus SX sama dengan S dibagi akar N apabila standar deviasi populasi itu tuh tidak diketahui. Jadi tergantung standar deviasinya diketahui atau tidak, itu mempengaruhi rumus. Nah, langkah terakhir yaitu kita menentukan daerah keputusan. Bukan terakhir sih, lebih ke arah langkah keempat teman-teman. Menentukan daerah keputusan.
Dimana untuk daerah keputusan uji satu arah itu hanya ada satu di sebelah kiri, ekor kiri atau ekor kanan. Nah, seperti yang gambar atas saya perlihatkan, itu hanya ada salah satu saja, karena tidak mungkin dua. Ketika daerah keputusan uji dua arah itu, nah baru dua seperti gambar di bawahnya. Lebih jelasnya daerah penolakannya itu ada dua untuk dua arah, sedangkan untuk satu arah itu hanya ada satu. Seperti itu teman-teman. Dan daerah yang tidak menolak HU biasanya itu di tengah. Di dalam keputusan uji kompetensi dua arah, sedangkan satu arah di yang lebih banyak. Nah, setelah kita mengetahui grafiknya tadi, kita itu membuat kesimpulan. Nah, setelah membuat kesimpulan itu kita ada kayak uji signifikansi satu arah dan dua arah, di mana pengujian satu arah yaitu daerah penolakan H0 hanya satu yang terletak di ekor kanan atau kiri saja seperti yang saya ucapkan tadi. Karena hanya satu daerah penolakan berarti luas daerah perolehan sebesar taraf nyata yaitu A, dan nilai kritisnya bisa ditulis dengan ZA. Sedangkan pengujian dua arah yaitu daerah penolakan H0 nya itu ada dua daerah teman-teman, yang terletak di ekor sebelah kanan dan ekor sebelah kiri. Karena mempunyai mempunyai dua arah itu, maka masing-masing daerah tersebut itu mempunyai luas setengah dari taraf nyata yang dilambangkan dengan setengah A, dan nilai kritisnya bisa dilambangkan dengan Z setengah A. Seperti itu teman-teman. Nah, ini saya ada contoh soal untuk uji satu arah dan uji dua arah. Kita ini uji satu arah dulu ya teman-teman, menggunakan tanda lebih besar dan lebih kecil. Yang pertama, ujilah beda rata-rata populasi. Misalkan hipotesanya adalah rata-rata hasil investasi lebih kecil daripada 13,17%, maka perumusan hipotesanya menjadi H0 sama dengan mu kurang dari 13,17, sedangkan H1 nya yaitu mu lebih dari 13,17. itu terbanding kebalik dengan H0 nya biasanya teman-teman. H1 nya itu untuk tanda kurang daripada H0 menunjukkan daerah penerimaan H0, sedangkan tanda lebih daripada H1 itu menunjukkan daerah penolakan teman-teman. Jadi kan penerimaan ini penolakan di sebelah ekor kanan seperti gambar A. Nanti gambarnya saya tunjukkan ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu ujilah beda selisih dua rata-rata populasi. Misalkan hipotesanya adalah selisih dua rata-rata populasi lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk biasanya H0 sama dengan mu 0 dikurang mu 1 lebih dari 0, sedangkan H1 nya yaitu mu 0 dikurangi mu 1 kurang dari 0 teman-teman. Untuk tanda lebih daripada H0 menunjukkan daerah penerimaan, sedangkan tanda kurang daripada H1 menunjukkan daerah penolakan di sebelah ekor kiri seperti gambar B. Entah sebentar teman-teman. Seperti ini teman-teman gambar yang tadi saya bilang. H0 gambar A itu H0 sigma, maaf teman-teman, mu nya itu lebih dari mu nya itu kurang dari 13,17, sedangkan H1 nya itu mu lebih dari 13,17. Gambar B, H0 nya yaitu mu 0 dikurangi mu 1 lebih besar daripada sama dengan 0, sedangkan H1 nya yaitu kebalikannya teman-teman, yaitu mu 0 dikurangi mu 1 kurang dari 0 teman-teman. Seperti itu grafiknya teman-teman. Ketika dia kurang dari, maka grafiknya sebelah kanan. Ketika dia lebih dari, maka grafiknya sebelah kiri teman-teman. Tergantung mu nya. Ketika mu kurang dari itu sebelah kanan, ketika mu lebih dari itu sebelah kiri teman-teman.
daerah penolakannya ya. Nah, ini ada contoh soal lagi, bukan contoh soal sih. Ini untuk dua arahnya. Tadi kan untuk satu arahnya teman-teman. Ini untuk dua arahnya. Yaitu ujilah nilai rata-rata sama dengan 13,17%, maka hipotesanya dirumuskan sebagai berikut. H0 mu sama dengan 13,17%. Sedangkan H1-nya itu kebalikannya teman-teman. Mu tidak sama dengan 13,17%. Yang kedua yaitu ujilah nilai koefisiensi untuk B sama dengan 0. Maka hipotesanya dirumuskan sebagai berikut. H0 B sama dengan 0. H1-nya yaitu kebalikannya teman-teman. B tidak sama dengan 0. Itulah contoh uji signifikansi. Nah, ini grafiknya teman-teman untuk uji signifikasi yang tadi dua arah, yaitu ada dua daerah penolakannya di sebelah kanan dan kiri teman-teman. Dan itu biasanya itu 0,5-nya itu tuh karena setengahnya teman-teman. Kalau satu gelombang itu kan satu, nah itu dibagi dua teman-teman. Udah dari sananya sih. Yang tengah biasanya tidak menolak, dan yang penolakan itu biasanya hanya di kanan dan kiri. Untuk dua arah teman-teman. Ini contohnya. Nah, ini ada soalnya teman-teman. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasinya rata-rata mencapai 13,17% untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar. Maka lembaga konsultan CESS mengadakan penelitian pada 36 perusahaan reksadana dan didapat hasil bahwa rata-rata hasil investasi adalah sebesar 11,39% dan standar deviasinya yaitu 2,09%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Nah, untuk menentukan ini semua yaitu kita harus melakukan prosedur yang tadi sudah saya bilang di awal. Ada 5 langkah prosedurnya. Yang pertama, kita tuh merumuskan hipotesa dulu. Nah, hipotesanya yaitu menyatakan bahwa rata-rata hasil investasi sama dengan 13,17% ini tuh merupakan hipotesa 0. Dan hipotesa alternatifnya yaitu hasil rata-rata investasi tidak sama dengan 13,17%. Hipotesa tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. H0 mu sama dengan 13,17%. Sedangkan H1-nya mu tidak sama dengan 13,17% teman-teman. Nah, setelah kita merumuskan hipotesa nih, kita lanjut ke langkah kedua, menentukan tarafnya, taraf nyata. Nah, 5% nih dari tadi sudah ditentukan. Apabila tidak ada ketentuan, dapat digunakan taraf nyata lain teman-teman. Taraf nyata 5% ini menunjukkan probabilitas menolak hipotesa yang benar itu 5%, sedangkan probabilitas menerima hipotesa yang benar itu sebesar 95% teman-teman. 5%-nya menolak, 95%-nya itu menerima teman-teman. Dengan nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H0, yaitu ZA dibagi dengan 2 sama dengan ZA sama dengan A dibagi 2 min 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,025, dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96 teman-teman. Dan setelah itu kita lanjut langkah ketiga teman-teman, melakukan uji statistik dengan menggunakan rumus Z. Dari soal diketahui bahwa rata-rata populasinya itu 13,17% dan rata-rata sampelnya itu 11,39%, dan standar deviasinya yaitu 2,09%. Mengingat bahwa standar deviasi populasi tidak diketahui, maka diduga dengan standar deviasi sampel dan standar error sampel adalah SX sama dengan S dibagi dengan akar N, sehingga nilai Z yaitu Z sama dengan X bar min mu dibagi SX sama dengan X bar min mu dibagi S per akar N sama dengan X barnya yaitu 11,39 dan mu nya yaitu 13,17 dibagi dengan S nya itu 2,09 dan N nya itu akar N 36 teman-teman, 36 perusahaan itu, dan didapatlah hasil perolehan min 5,11. Itu adalah nilai Z nya teman-teman.
Dan langkah keempatnya yaitu kita menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis Z tadi yang kita sudah cari di langkah ketiga itu. Min 1,96 itu. Seperti ini teman-teman. Ada grafiknya juga di langkah keempat ini. Karena dua arah dia dibuat dua, dan yang kiri itu pasti minus dan sebelah kanan itu pasti positif teman-teman. Untuk 0,025 itu karena dibagi dua teman-teman seperti tadi, dan Z-nya 5 min 5,11 teman-teman, sebelah kiri dibagi dua, daerah penolakannya ada dua teman-teman, kanan dan kiri. Seperti itu. Dan langkah terakhir itu kita mengambil keputusannya atau kesimpulannya, yaitu nilai uji Z ternyata terletak pada daerah menolak H0. Nilai uji Z sama dengan min 5,11 terletak di sebelah kiri min 1,96. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa menolak H0 dan menerima H1, sehingga menyatakan bahwa rata-rata investasi sama dengan 13,17 tidak memiliki bukti yang cukup kuat teman-teman. Nah, dari uji tadi kita ada beberapa kesalahan biasanya. Ketika kita membuat itu pasti kita manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, ada beberapa jenis kesalahan teman-teman. Yang pertama, kesalahan jenis 1 yaitu apabila keputusan menolak H0 padahal seharusnya H0 benar. Sedangkan kesalahan jenis 2 yaitu apabila keputusan menerima H0 padahal seharusnya H0 itu salah teman-teman, H0-nya. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.